wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena mungkin yang kemarin ini kan terpaksa karena recordingnya tidak bisa tersimpan. Jadi yang kemarin itu harus saya ulang gitu ya. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena mungkin tidak akan menyita waktu Anda terlalu banyak. Jadi saya izin share screen dulu untuk sore hari ini. Sama seperti mungkin pertemuan kemarin yang terlewat, Anda mungkin tidak asing bahwa hari ini hanya untuk meremind atau mungkin merefresh ingatan Anda mengenai apa yang kemarin saya sajikan dan saya korelasikan dengan hasil dari yang Anda sudah kerjakan di laboratorium gitu ya. Nanti mungkin dipertimbangkan saja, Anda bisa menyampaikan apa yang mungkin Anda peroleh di lab itu tidak semuanya harus berbicara begitu, tapi bisa perwakilan saja supaya mungkin bisa menghemat waktu dan lebih efektif. Saya izin share screen dulu ya. Masuk tidak? Masuk, Pak. Belum. Ini sama seperti yang kemarin ya. Jadi kita berbicara tentang respon mikroba terhadap cekaman ataupun stres. Kita singgung sedikit mengenai mikrobiologi lingkungan. Dan Anda di sini pastinya kemarin untuk yang pemahaman Anda sudah paham gitu ya, karena ini mata kuliah juga sudah lewat. Kok ini tidak mau di next ya? Nah, yang sebelumnya kan Anda mungkin yang ini kemarin sudah mengerjakan ya, cuman kita ulang lagi, pasti Anda juga harus sudah mulai hasilnya lebih bagus untuk tes yang kali ini, karena mungkin tidak banyak berubah. Paling tidak Anda buka laman yang kemarin, Socrative itu, yang Socrative Student, tapi loginnya kalau bisa jangan rame-rame lagi ya. Loginnya sendiri-sendiri sesuai dengan namanya. Anda tuliskan nama lengkap kalau bisa. Sudah masuk? Ada yang belum masuk? Room name-nya apa ya, Pak? Room name-nya sama seperti kemarin, Arifianto. Messi kemarin nggak masuk? Belum, Pak. Kan kemarin sinyalnya susah. Sekarang pakai sinyal siapa? Hari ini pakai Telkomsel, Pak. Promo ya? Isma sudah? Gimana sih? Sudah, Pak. Baru satu. Sudah? Kalau sudah mengerjakan, bagi tahu ya. Pak.
Mutia, sudah? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah. Yang lain? Sudah, Pak. Ulin mana Ulin? Ulin nggak hadir ya, Mut? Hadir, Pak. Udah tuh. Oke, Ada yang belum? Belum, Pak. Dah. Ini Alvin masuk nggak? Tidak, Pak. Sudah semuanya ya? Belum, Pak. Yang belum siapa? Maksudnya Alvin belum masuk, Pak. Masih connecting gangguan jaringan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti ini semuanya sudah mengerjakan semua toh? Ini kan report yang kemarin ya? Iya, Pak. Baik, sama seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa Anda sudah melakukan exercise atau mungkin percobaan mengenai cekaman lingkungan terhadap bakteri ataupun mikroba. Model Anda adalah hasil pengamatan di laboratorium yang sudah Anda kerjakan, dan saya minta Anda untuk mampu menganalisis konsep cekaman lingkungan pada mikroba dengan tepat. Paling tidak nanti Anda bisa perwakilan atau beda mulai menyampaikan kira-kira jenis cekamannya apa dan respon mikrobanya menurut Anda itu seperti apa dari hasil yang Anda peroleh. Kita mulai diskusinya. Kalau kemarin kan mungkin saya tawarkan pada Anda ya, kalau hari ini juga saya tawarkan kembali. Jadi Anda tidak harus saya tunjuk siapa kira-kira yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Tidak usah Anda sebutkan prosedurnya, tapi Anda sampaikan saja kira-kira gagasan dari Anda temukan kemarin hasil di lab itu, jenis cekamannya apa saja, dan menurut Anda responnya bagaimana. Silakan. Yang mau duluan siapa? Pak, slide-nya ditampilkan tidak ya? Kalau bisa iya. Saya akhiri nanti dari saya untuk share-nya. Mau siapa duluan? Pak, Pak, mau tanya, ini hasilnya disampaikan semua, terus nanti di akhir kita kasih kesimpulan cekamannya gimana, atau langsung kesimpulannya aja, Pak? Sampaikan poin-poin penting saja, tapi disampaikan semua. Yang mau duluan siapa? Ya udah Pak, kami Pak. Oke, silakan, Mei. Ini kemarin PPT yang kemarin sudah diperbaiki ya? Iya Pak. Iya, silakan. Baik.
Yang pertama yaitu pengecatan gram, didapatkan hasil 24 jam pertama gram positif dan 48 jam serta 72 jam didapatkan hasil gram negatif, dan menggunakan uji konfirmasi KOH didapatkan hasil bakteri yang berlendir. Untuk selanjutnya itu kami menggunakan beberapa media untuk menumbuhkan isolat pink, yaitu ada TSA dengan hasil yang positif, TSA plus yeast negatif, tidak tumbuh, MHA tumbuh positif, ISP4 tidak tumbuh, Krypton water tumbuh, gelatin tumbuh, modifikasi toge ekstrak medium tumbuh, air beras tidak tumbuh, dan roti tawar tumbuh. Selanjutnya kami juga melakukan uji gula-gula. Untuk sumber karbonnya ada glukosa, itu gelembung endapan kekeruhannya positif, galaktosa gelembung endapan juga positif, fruktosa juga gelembung endapan kekeruhannya juga positif. Selanjutnya sukrosa gelembung endapan kekeruhan juga positif, laktosa gelembung kekeruhan dan endapan juga positif, sedangkan manitol gelembungnya negatif, endapan dan kekeruhannya positif. Selanjutnya uji biokimia. Yang pertama uji gelatin didapatkan hasil positif. Yang kedua fermentasi ND hasil positif. Uji H2S didapatkan hasil positif. Uji indol didapatkan hasil positif. Uji motilitas didapatkan hasil positif. Katalase juga didapatkan hasil positif dan oksidase negatif. Selanjutnya kami melakukan uji enzimatis. Yang pertama kami melakukan uji lipase, ini dengan pertumbuhannya positif, selulase pertumbuhan positif dengan diameter zonanya 0,67, protease positif dengan diameter zonanya 9 cm, amilase uji enzimatis positif, diameter zonanya 1,63 cm, mananase uji enzimatisnya menunjukkan hasil positif dengan diameter zonanya 0,295 cm dan kitinasenya negatif. Selanjutnya ada uji antibiogram. Untuk jenis antibiotiknya itu ada ampicillin, glycofulvin, streptomycin, fluconazole, chloramphenicol, nystatin, sama clindamycin. Untuk pertumbuhan terbesar itu ada di chloramphenicol sebesar 3,43 cm. Pertumbuhan maksudnya gimana? Maksudnya kematian, Pak. Jadi zona yang paling besar terbentuk itu ada di chloramphenicol sebesar 3,43 cm. Selanjutnya, uji stabilitas pigmen. Kami menambahkan logam untuk mengetahui stabilitas pigmen. Di antaranya logam yang kami gunakan adalah MgSO4 dengan konsentrasi semua logamnya itu 0,1 ppm. Untuk MgSO 10 ppm, maaf Pak itu salah ketik. Hasilnya positif. AgNO3 juga 10 ppm, hasilnya positif. CuSO4 juga positif. BaCl2 menunjukkan hasil positif, HgCl2 dan HgCl2 positif, dan FeSO4 itu dia menunjukkan warna yang kehitaman. Nah, tadi kami udah coba cari literatur untuk yang isolat pink atau seratia ini diuji dengan penambahan logam FeSO4 itu jika penambahan konsentrasi Fe-nya semakin besar maka warnanya produksi semakin baik. Pigmennya semakin baik. Jadi kami mungkin Terus jadi kesimpulannya hitam ini menurut Anda? mungkin ada Salah perlakuan atau gimana, Pak? Dari kami Oke, ya. kita simpan dulu ini. Terus? selanjutnya uji kestabilan dalam NaCl, kita memakai konsentrasi 1, 6, dan 10%. Semuanya didapatkan pigmen yang stabil yang masih berwarna merah muda. Selanjutnya ada uji tantang.
Uji tantang yang pertama yaitu dengan menggunakan Escherichia coli itu hasilnya negatif, kemudian dengan yeast hasilnya positif dengan diameter isolat 0,4 cm, diameter zona jernih 1,623 cm. Selanjutnya uji tantang dengan Candida hasilnya juga positif, diameter isolat sebesar 0,015 cm dan diameter zona jernih sebesar 0,44 cm. Uji tantang selanjutnya adalah dengan Fusarium sp hasil juga positif dengan diameter zona 0,705 dan diameter isolat 2,458. Kemudian uji tantang dengan Aspergillus sp, diameter isolat sebesar 0,24 cm dan diameter zona jernih 2,19 cm. Kemudian uji tantang dengan I18 hasil juga positif, terbentuk isolat dengan besar 0,7 cm dan diameter zona jernih sebesar 1,067 cm. Selanjutnya kami menumbuhkan isolat ini di berbagai substrat minyak, di antaranya minyak jelantah, solar, dan oli. Ketiga-tiganya menunjukkan hasil positif. Untuk yang minyak jelantah itu diameter zonanya menunjukkan 2,13 cm dengan diameter isolat 1,13 cm. Untuk solar, diameter zona menunjukkan 1,8 cm dan diameter koloninya 0,73 cm. Untuk oli menunjukkan hasil positif dengan diameter zona 4,1 cm dan diameter koloninya 3,53 cm. Yang kemarin nih yang pigmen perwarna itu, yang berwarna itu blau itu nggak difoto di sini ya? Nggak dimasukkan, Pak. Tapi ada fotonya ya? Ada, Pak. Selain blau kemarin apa? Crystal violet? Iya. Metilen blue. Methylene blue? Iya. Hasilnya? Sama, hampir sama seperti itu, Pak. Blau. Tapi diameternya nggak dihitung? Enggak. Ya, maksudnya ditampilkan juga ya. Sudah terus? Selanjutnya oil displacement test. Yang pertama menggunakan substrat minyak jelantah didapatkan diameter zona jernih sebesar 6,3 cm. Yang kedua menggunakan oli didapatkan menggunakan yang telah dilarutkan dengan etil asetat. Kedua, substrat oli didapatkan diameter sebesar 6,5 cm. Yang ketiga menggunakan solar didapatkan diameter sebesar 6,1 cm. Selanjutnya ini kontrol. Yang pertama, solar menggunakan kontrol pelarutnya yaitu etil asetat didapatkan zona jernih. Minyak jelantah dengan etil asetat didapatkan zona jernih sebesar 6,3 cm dan oli ditambah etil asetat didapatkan zona jernih sebesar 3,4 cm. Coba slide sebelumnya. Jadi ini sudah ditambah. Ini yang sudah ditambah etil asetat sama supernatan. Supernatannya. Jadi Iya. kalau dibandingkan lebih lebar mana dibanding yang kontrolnya? Kalau yang jelantah itu sama, Pak. Kalau yang oli dan solar itu lebih besar yang udah dilarutkan, yang pakai supernatan. Oh, jadi kontrolnya yang jelantah berapa? Sama, 6,3 cm. Oh, jadi itu yang jelantah ini kayaknya nggak valid ya. Terus? Selanjutnya menggunakan twin 80. Diameter zona jernih solar sebesar 7,1 cm, minyak jelantah 5,3 cm, dan oli sebesar 5,5 cm. Kalau yang ini solarnya. Kalau yang ini solarnya, Pak, yang paling besar, lebih besar dari yang dilarutkan etil asetat dan supernatannya. Terus? Kemudian ada uji glycolipid CTAB. Ini ada CTAB dengan metilen blue agar dengan ekstraseluler yang telah ditambahkan metanol. Hasilnya positif, terbentuk blue haze
Sedangkan CTAB plus methylene blue di supernatan itu negatif karena tidak terbentuknya blue haze. Selanjutnya ini kami akan menampilkan grafik spektrofotometer. Ini data untuk masing-masing sampel di jam ke-24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Nah, setelah kami rata-rata, untuk kontrolnya, kurvanya seperti ini, Pak. Ini kontrol. Ya. Ya. Kemudian, Terus untuk yang dengan substrat solar, ini seperti ini grafiknya. Untuk yang jelantah, grafiknya juga sama, masih naik. Untuk yang oli, ini ada penurunan di jam Ke-6. 6. ke-6 setelah 24 jam. 29. Iya, Iya. ke-29 maksudnya. Yang dirangkai jadi satu-satu sumbu mana? Ini. Ini, Pak. Iya, Ya. Pak. Yang paling tinggi apa? Solar. 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 Solar itu masih naik ya? Iya. Iya, Pak. Tapi itu Solar jelantah juga masih naik. optical density ya. Iya, Pak. Terus Udah, Pak, cukup untuk hasil. sudah. Terus kelompok selanjutnya? Kurang 2. Mutia pakai handphone lagi. Iya, Pak. Oke. Bentar, Pak. Karakterisasi isolat 18 Streptomyces hygroscopicus. Untuk mikroskopis, itu bentuknya branching dengan gram positif. Kemudian ketika uji KOH 3%, hasilnya negatif, isolat tidak tertarik saat isolat perlahan ditarik dengan ose, sehingga hasilnya dengan gram positif. Untuk pertumbuhan di growth media, yang pertama ada di ISP, atau di International Streptomyces Project, ISP1, hasilnya form circular, margins entire, elevation convex, color white, terus substratnya colornya white, formnya circular. Untuk ISP2, hasilnya formnya circular, margins entire, elevation convex, color yellowish white, substratnya color yellowish white, formnya circular. ISP4, form circular, margins entire, elevation convex, colornya chalky, substratnya colornya white, formnya circular. ISP6, yang kecil ini karena panah, hasilnya form circular, margins entire, elevation convex, color white, substratnya colornya white, formnya circular. Kemudian ISP9, with different, ini pakai fructosa, hasilnya form circular, margins entire, elevation convex, color chalky, color white, form circular. Kemudian di SCA, starch casein agar, hasilnya formnya circular, margins entire, elevation convex, colornya ini sebenarnya chalky ini udah agak lama ini, Pak, makanya ada kayak hitam sih. Substratnya colornya sebenarnya white, formnya circular. Untuk nutrien agar, formnya circular, margins undulate, elevation convex, colornya chalky, substratnya colornya yellowish white, formnya circular. Terus untuk gawes synthetic agar, formnya circular, margins undulate, elevation convex, color chalky, substratnya colornya white, formnya circular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Messi. Messi mana Messi? Ya, Pak. Selanjutnya ada uji hidrolisis gelatin menggunakan media nutrien gelatin. Hasilnya menunjukkan negatif, media tetap memadat pada suhu rendah. Yang selanjutnya ada uji motilitas menggunakan media NB plus agar, menunjukkan hasil yang positif, di mana isolat tumbuh menyebar di area tusukan.
Selanjutnya ada uji indol menggunakan media TW atau Tripton water menunjukkan hasil yang negatif di mana tidak terbentuk cincin berwarna merah pada media. Selanjutnya ada uji Kovacs oksidase di mana menunjukkan hasil positif warna berubah menjadi biru keunguan setelah ditambahkan reagen N-dimetilpepenilendiamin. Selanjutnya ada uji SIM atau sulfit indol motility menggunakan media TSIA menunjukkan hasil yang negatif di mana tidak terbentuk warna hitam pada media. Selanjutnya ada uji gula-gula, di mana uji gula-gula ini menggunakan 5 gula, yaitu fruktosa, laktosa, sukrosa, galaktosa, dan glukosa. Dari kelima uji gula ini, didapatkan hasil bahwa dengan terdapat endapan perubahan warna, serta pada gula fruktosa terdapat gelembung yang menunjukkan bahwa isolat I18 di gula fruktosa menghasilkan gas CO2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulin. Ulin suaranya nggak masuk, Lin. Ulin? Kayaknya ini device-nya. Di sebelah itu ada siapa? Pakai audionya sebelahnya aja. Jadi yang pertama itu ada I18 terhadap asper, zona benih yang terbentuk 1,87 cm dan diameter koloninya 0,37 cm. Yang kedua itu I18 terhadap candida, zona benihnya 0,43 cm dan diameter koloninya 0,1 cm. Next. Itu ada uji tantang terhadap bakteri. Yang pertama I18 terhadap Erwinia 5. Zona benihnya terbentuk 3,93 cm dan diameter koloninya 0,6 cm. Selanjutnya I18 terhadap Erwinia 10. Zona benihnya 2,23 cm dan diameter koloninya 0,4 cm. Next. Itu ada uji enzimatis. Jadi yang pertama itu lipase dengan substrat minyak zaitun 1%, hasilnya zona bening 1,63 cm dan diameter koloni 0,5 cm. Yang selanjutnya protease dengan skimilk 2% itu hasil zona bening 1,93 cm dan diameter koloni 0,14 cm. Lalu ada uji amilase dengan amilum atau starch 1%, hasilnya zona bening 2,25 cm dan diameter koloni 0,57 cm. Yang selanjutnya itu ada selulase dengan CMC 1%. Ini kan yang hasilnya, kemarin ini selulase kan ada data terbaru nggak masuk ya? Yang dari Boni ya, Ada kontak, Pak. Bukan yang kemarin Mbak Oni sama Ihsan bikin, ini kan udah jadi ini. Iya Pak, belum minta ke Mbak Oni. Terus? Selanjutnya itu ada selulase dengan CMC 1%, hasilnya zona benihnya 1,4 cm dan diameter koloninya 0,2 cm. Ini ada uji logam, jadi logam yang dipakai itu MgSO4, Al2O3, CuSO4, BaCl2, perak nitrat, HgCl2, ZnSO4, dan FeSO4 dengan konsentrasi 10 ppm. Menghasilkan itu bakteri yang tumbuh excellent growth itu ada di logam MgSO4, FeSO4, dan BaCl2. Selanjutnya moderate growth itu nanti
Belum. Kita belum. Nah, selanjutnya yang pertumbuhan moderate growth itu ada di logam ZnSO4, CuSO4, perak nitrat, dan Al2O3. Dan yang tidak ada pertumbuhan sama sekali atau no growth itu ada di logam HgCl2. Next. Selanjutnya, Bisa berkelarpa nyamuk yang itu metanol matinya itu dalam 15 menit. Kemudian yang di bawahnya itu dimetatit saja itu mati dalam 5 detik, dan yang sebelahnya itu ada etil plus metanol itu mati dalam 35 detik. Untuk aquadis dan supernatan tidak mati. Udah, Pak. jadi yang paling cepat mati itu apa? Etil asetat. Iya, yang pakai etil asetat. Terakhir, kelompoknya Mia. Selamat datang, Alfie. Ini siapa yang mau menyampaikan? Ganti-gantian, Pak. Ya, silakan. Slide-nya dimundurin. Coba dimajuin. Afin udah datang belum ya? Yang ada judul saja. Untuk hasil progres penelitian kami itu yang pertama kami melakukan nukleasi dan pengamatan Micrococcus luteus, yaitu didapatkan hasil gram positif dengan bentuk tetrat berwarna ungu, lalu dilakukan uji oksidase, yaitu menghasilkan warna biru dan positif. Lalu, untuk uji katalase menghasilkan gelembung dan ujinya positif. Dan untuk uji indol isolatnya menghasilkan negatif karena tidak terbentuk cincin warna merah. Selanjutnya. Lalu uji motilitas isolat Micrococcus luteus merupakan isolat yang motil karena dapat tumbuh pada permukaan. Dan penglihatan spora isolat Micrococcus luteus tidak menghasilkan spora. Lalu untuk uji antibiogram isolat Micrococcus luteus tidak menghasilkan zona bening pada isolatnya. Lanjut, Pak. Untuk uji resisten garam, kami menggunakan konsentrasi garam 4%, 6%, dan 10%. Untuk kekurangannya sendiri pada konsentrasi Ini suaranya 4%. Isma kebanyakan minum es ya? Enggak, Pak. Untuk 4% kekurangannya itu sangat keruh, dan untuk 6% itu moderat, dan untuk 10% itu sangat miskin. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri, untuk yang 4% itu sangat baik, Pak, untuk Micrococcus luteus. Jodmi. Selanjutnya itu uji tantang. Kami menggunakan Aspergillus candida, Fusarium, dan Erwinia. Di sini untuk pertumbuhan Micrococcus luteusnya itu terbentuk diameter isolatnya, namun tidak terbentuk zona beningnya. Lanjut, Mi. Ini ada Erwinia. Mana ini, Pak? Uji tantangnya, zona beningnya tidak terbentuk. Lanjut. Ini uji logam berat. Kami menggunakan MgSO4, Al2O3, dan FeOS4. Di sini pertumbuhannya excellent. Selanjutnya. Sebentar. Siapa namanya? Isma. Coba mundur yang tadi. Ya, Pak.
Yang mana, Pak? Sebelumnya? Ini, uji tantang. Nah, ini aspergillusnya kok tidak kelihatan mengalami pertumbuhan miselia ya? Yang foto dia setelah tumbuh miselianya ada? Sebenarnya ada Pak, tapi belum, karena masih kontem gitu sih Pak, jadinya mungkin bakal diulang sih Pak. Oh, Iya, Pak. karena kan kalau ini kan tumbuhnya seolah-olah ini mengkultur ML saja, Micrococcus luteus saja. Yang ini masih kelihatan ada bakterinya, ininya base-nya, layarnya. Ini kok Iya. bening? Iya Pak. Yang tadi selain ini? Yang atas. Nah, ini juga sama ini. Kok belum kelihatan tumbuh? Ini minimal masih kelihatan meskipun agak kontan. Meskipun dari sini sepintas sebetulnya ini ada perbedaan layer antara, kalau diperhatikan di zoom gitu ya. Yang Micrococcus ini sebetulnya ada kegiatan kelihatan berbeda, begitu juga dengan ini. Kalau di zoom dari jauh kan tuh kelihatan ada base yang bening sebetulnya. Iya Pak. Dibandingkan yang Erwinia memang. Cuman karena ini tadi base layernya ini pertumbuhan miselianya itu belum kelihatan penuh, jadi ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dikontraskan dari jauh, diamati dari jauh sepintas, harusnya ada meskipun sangat kecil. Memang bisa dianggap tidak ada meskipun memang ukuran zona bening clear zone-nya ini sangat kecil. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Ini kami menggunakan ZNSO4, CuSO4, sama HgCl2. Di sini yang miskin pertumbuhan ML itu HgCl2. Untuk yang ZNSO4 sama CuSO4 itu moderate, Pak. Yang paling bagus di mana? FeSO4, Pak. FeSO4. Iya. Terus? Ini bagus. Ini BaCl2. Iya, namun juga sampingnya bagus. seperti agak ini, Pak. Agak kontamannya BaCl2. Kalau dibandingkan dengan FeSO4 yang paling bagus FeSO4, Pak. Agak kontaman tapi kuning-kuning juga ini, Isma. Iya, Pak. Malah ini kelihatan ya dia itu sendiri. Nanti ya, Mbak. Untuk yang paling. Iya Pak. Ini dapat disimpulkan, Pak. Ke bawah lagi. Silakan. Ini untuk yang miskin itu yang HgCl2, sedangkan tadi untuk coba ke atas lagi, tolong ya. Itu menulis logo nama logam itu yang benar lah ya. CuSO4 itu jangan besar-besar semua begitu. Terus FeSO4 itu nanti fakultas ekonomi jadinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terus tadi katanya moderat, tapi kok aslinya sama semua plus. Iya, Pak, ini ada typo, Pak, di sini. Seharusnya ada yang 2 moderate, Pak. Yang tolong ke atas nih ya, bentar. Ya kalau memang hasilnya itu bagus semua ya Anda tulisnya bagus semua. Itu tadi hasilnya plus semua. Terus katanya moderat. Yang moderat ini ada ZNSO4 sama CuSO4. Ini bagus loh. Harusnya ini plus tumbuh, semua Pak. memang sesuai dengan tabel. Selanjutnya? Lanjut. Selanjutnya kami melakukan uji enzim, Pak. Uji enzim yang itu ada uji enzim selulase, lipase, amilase, sama mananase. Seperti yang dia digambar, lipase itu tidak terbentuk zona jernih, terus amilase juga tidak terbentuk, selulase juga tidak terbentuk, mananase juga tidak terbentuk. Untuk uji enzim protease itu masih akan diulang karena kontam.
Terus kami melakukan uji gula-gula yaitu galaktosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, glukosa. Untuk hasilnya, glukosa itu tidak ada gelembung, kekeruhannya positif, endapannya positif tapi kurang. Untuk fruktosa untuk gelembungnya tidak ada, kekeruhannya sedang, endapannya sedang. Galaktosa gelembungnya sedikit, tidak ada, kekeruhannya sedang, endapannya sedang. Laktosa gelembungnya tidak ada, kekeruhannya sedang, endapannya sedang. Sukrosa itu gelembungnya tidak ada, kekeruhannya keruh, endapannya keruh. Yang paling baik ini pertumbuhan isolat Micrococcus di sukrosa. Ini hasil uji biokimia, rekapannya untuk uji motilitas itu positif, untuk uji oksidasi itu positif, untuk uji katalase itu positif, indol negatif, pengecatan spora tidak terdapat spora, uji biogram resisten terhadap antibiotik, KOH-nya negatif. Selanjutnya ini media Gauss triptofan diberi reagen Salkowski, di mana pada hari pertama pagi hari terdapat perubahan warna pink, kuning, dan bening, dan hari ke-1 sore ada yang berwarna kepingan, kuningan, dan bening. Bisa dilihat selanjutnya. Ini untuk hari ketiga pagi dan hari ketiga sore. Lanjut nih. Ini hari ke-5 pagi dan hari ke-7 pagi dan hari ke-5 pagi dan hari ke-5 sore, hari ke-7 pagi dan hari ke-7 sore, dan ini terakhir hari ke-9 pagi dan 9 sore. Kemudian ini ada data spektro untuk kepadatan sel. Untuk AB3 itu kepadatan selnya memuncak pada hari hari ke-7 sore. Untuk INACC itu kepadatan selnya memuncak pada hari ke-7 pagi. INACC untuk Pinky itu kepadatan selnya memuncak pada hari ke-3 hari ke-7 pagi. Untuk I8 lanjut untuk isolat I18 itu data kepadatan selnya memuncak pada hari ke-7. Untuk Micrococcus luteus itu memuncak pada hari ke-7. Jadi untuk data kepadatan sel itu rata-rata memuncaknya pada hari ke-7. Next ini data kepadatan sel, tapi untuk di pagi hari. Yang ini data kepadatan sel untuk sore hari. Kemudian ini kami melakukan spektro untuk melihat kandungan IAA-nya. Itu diukur dengan absorbansi 530 nm. Untuk yang paling tinggi itu untuk AB3 dengan nilai absorbansinya 0,379 di hari ke-9 pagi, I18 dengan nilai absorbansi 0,327 di hari ke-9 sore, INACC dengan nilai 0,242 di hari ke-9 pagi, Pinky dengan 0,115 di hari ke-9 pagi, Micrococcus luteus 0,126 di hari ke-9 sore. Kemudian ini pengelompokan untuk data spektro IAA pada pagi hari. Kemudian ini untuk pengelompokan data IAA pada sore hari. Selanjutnya pembuatan kurva standar. Untuk kami menggunakan konsentrasi bertingkat dari larutan stok 2,4 diklorofenol diasetit asid dengan konsentrasi ppm diukur menggunakan panjang gelombang 530 nanometer. Mana di sini sebenarnya kami terdapat data 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40, 45. Namun, selanjutnya kami mengikuti jurnal sebagai acuan seperti ini. Dengan konsentrasi 0, 20, 40, dan 50. Baik, sekarang kita berdiskusi mengenai kira-kira tadi dari data Anda ini sebagian banyak kalau dikelompokkan mana yang sama yang menjadi poin cekaman dari hasil yang Anda peroleh.
Apa kira-kira? Kalau untuk Micrococcus luteus itu cekamannya di garam-garam, terus logam berat sama nutrien, Pak. Kalau untuk garam-garam itu di kandungan 10%. Kalau untuk logam berat itu dia di logam berat HgCl, terus kalau di nutrien dia di sp1, dia tidak tumbuh. Garam, logam berat, dan nutrien. logam, nutrisi. Iya. Cuman itu 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok lain? Ini menurut Mia. Kalau untuk 18 itu cekaman terhadap logam berat di HgCl, kemudian di nutrisi itu di sp6, kemudian ada garam tidak bisa di 10%. Jadi cuma sama kan, garam, logam, sama nutrisi. Selain itu? Antibiotik. Antibiotik. Ada lagi? Cukup. Kelompoknya Berliana? Jadi kalau untuk isolat yang pink, Pak, dia tuh cekamannya dengan penambahan yeast sama di antibiotik. Nambahan yeast itu berarti masuknya apa? Nutrien, sumber nitrogen. Nitrogen kan nutrisi. Yeast ekstrak atau yeast? Yeast aja. Oh iya, Pak, yeast ekstrak. Ekstrak nutrisi berarti ya? Iya, Pak. Sekarang saya tanya, semuanya mengerjakan uji tantang tidak? Iya. Hasil uji tantangnya sama nggak semuanya? Beda. Kalau beda-beda, apa yang berbeda berarti? Kemampuan dia dari bakteri, jamur, sama actino. Coba gagasannya satu. Siapa yang mau berbicara? Di antara Mia, Berliana, Cindy, Messi, Ulin. Kemampuan dari masing-masing dalam menghambat Dia dalam Jadi bagaimana? Ya? Jadi yang dijadikan uji tantang tadi apa saja? Bakteri. Pang, bakteri sama actino, Pak. Pang, terus actino. Nah, mereka ini masuk jenis apa berarti? Organisme. Jadi ini masuk organisme lain. Nah, sekarang kita ada garam, ada logam, ada nutrisi, ada antibiotik, ada organisme lain. Individu-individu yang Anda tantangkan ini, respon terhadap garam kan berbeda-beda ya? Iya, Pak. Pink resisten tidak terhadap garam? Resisten. Garam ini kan ada 4%, kemudian 6%, ada 6%, ada 10%. Berarti responnya yang pink bagaimana? Dia tumbuh Pak, resisten berarti kan? Berarti dia beradaptasi. Berarti dia toleran terhadap garam ini. Kalau pink terhadap logam?
Toleran juga, Pak. Toleran juga. Semuanya, termasuk merkuri. Media cair. Di media cair Di media cair tumbuh, Pak, tapi di media padat belum tumbuh. Belum. Berarti Anda mungkin membuat kadarnya itu berbeda antara yang cair dengan yang padat. Karena di padat itu kan ada agar. Agar itu kan ada trap, jadi pasti molekul logamnya itu di antara logam-logam itu berbeda. Dan dia lebih konsentrasi di daerah tertentu. Intinya di HGCL dia tidak tumbuh. Nutrisi, dia nggak mau dengan yeast ekstrak. ya. Antibiotik hampir semua dia dihambat, berarti dia tidak resistan ya dengan antibiotik. Ya. Organisme lain, E. coli ya. Tadi itu udah lihat yang E. coli dia ini, Pak. Nggak ada pertumbuhan. Sipingnya nggak bisa dia dengan dihambat. E. coli Bisa dihambat. pertama dia berbeda ya. Nanti kalau misalnya kita masukkan, interaksinya pun akan berbeda. Jadi kalau kita punya gitu, kita bikin tabel, hasilnya pasti berbeda-beda. Nah sekarang, kalau yang tadi yang 3, ini pink. Terus yang 2, di 18. 18 terhadap garam gimana? Cuman tumbuh di 4%. Di 4%. Tolerannya cuma di 4%. Hanya di 4%. Berarti dia tidak toleran terhadap garam. Karena 6-10 itu dia makin naik seperti air laut. 6 itu air payau. Logam? Logam di Logam HGCL. HGCL, hampir sama HGCL berarti ya. Terus nutrisi? Di SP6. Ya SP6 nggak mau tumbuh. Padahal itu ada besinya. Antibiotik bagaimana? Cuman nystatin yang ini, Pak, resisten. Hanya nystatin. Padahal nystatin itu Anda tahu dia spektrumnya untuk siapa biasanya nystatin itu? Jadi nystatin itu biasanya spesifik menghambat untuk jamur. Karena menghambat jamur ya pantas saja dia resisten karena kan dia bakteri. Berarti dia cenderung yang antibakteri malah terhambat kan? Organisme lain bagaimana interaksinya? Organisme lain itu asper ya. Asper dia bisa ngehambat. Semuanya bisa, cuman Candida yang kecil. Zona beningnya Di Candida paling Iya, kecil. di Candida paling kecil, Pak. Di Candida paling kecil. Nah, ini kan kelihatan bahwa sebetulnya kalau kita lihat bahwa tiga-tiganya itu terhadap garam itu responnya beda, terhadap logam responnya beda, terhadap nutrisi responnya beda, terhadap antibiotik responnya beda, terhadap organisme lain juga beda. Artinya, karena mereka ini levelnya beda, ya. Yang satu ini adalah Enterobacteriaceae. Yang 2 ini masuk apa? Di 18 masuk apa? Kan beda-beda berarti. Di 18 masuk mana, Lin? Genusnya apa? Hydros Streptomyces. Streptomyces. Streptomyces itu masuk ordo apa? Actino. Micrococcus itu genusnya apa? Kok bisa? Dari namanya aja Micrococcus, berarti genusnya apa? Iya, Micrococcus. Micrococcus. Nah, ordonya apa?
Ordonya actino. Jadi dua ini masuk actinomycet. Yang ini Enterobacteriaceae, ordonya Enterobacteriales. Berarti dia berbeda memang. Makanya yang dua ini responnya juga beda. Sehingga kita sedang berbicara bahwa 3 individu strain ini dia mengalami cekaman terhadap apa saja? Ini, ya, terhadap logam, terhadap nutrisi, terhadap antibiotik dan organisme lainnya. Ini levelnya berbeda-beda. Anda kan ada yang mengamati menggunakan spektrofotometer. Ya kan, itu pun responnya kan berbeda. Kayak Berliana dan kawan-kawan itu kan memberikan cekaman dalam bentuk nutrisi ya, misalnya ada oli gitu-gitu kan? Iya, Pak. Hasilnya mana yang bikin? Yang paling baik Antara oli, paling bagus, minyak, solar, dia paling banyak tumbuh. Di mana di substrat? Yang paling tinggi, yang pas di spektrum. Kalau di spektrum solar, Pak. Yang paling tinggi solar. Kepadatannya sih di solar yang paling tinggi, Pak. Nah, karena kenapa? Karena TW itu ada sumber C-nya tidak? Enggak. Ya, Tidak. berarti kontrolnya di TW itu dia tidak ada sumber C-nya, makanya ketika dikasih solar dia naik. Berarti dia diberikan cekaman nutrisi juga. Lantas, misalnya yang lain itu juga mungkin ML itu dan lain sebagainya itu juga diberikan cekaman nutrisi ketika misalnya Mia dan kawan-kawan itu menguji IAA. Semuanya ditambahkan triptofan. Tapi kan pertanyaannya ada yang naik turun, ada naik turun. Tapi IAA-nya tetap naik. Berarti ada kemungkinan pertama, IAA-nya ini dihasilkan sama dia karena triptofannya habis, tapi dia menghasilkan lagi triptofan itu, sehingga IAA-nya terus naik. Begitu juga level antibiotik ini dia adaptasinya juga beda-beda. Dengan organisme lain juga beda-beda. Misalnya ulin ini dia minder sama Berliana, jadi begitu ditantangkan di antara ulin atau Berliana, ada yang lebih dominan, ada yang saling mengenalkan, ada yang tidak. Jadi interaksinya di level itu. Interaksi ini responnya beda-beda. Respon paling awal untuk bisa dia bertahan terhadap garam, logam, nutrisi, antibiotik, dan organisme lain ini, respon pertama adalah jadi ketika dia mampu untuk bertahan dari interaksi organisme lain sebagai cekaman, ada antibiotik, ada variasi nutrisi, ada kadar logam, ada kadar garam. Respon pertama sehingga dia bisa beradaptasi dengan ini apa? Langsung menjadi satu. Kalau Anda masih mengingat di sistem, kenapa? Kemampuan sih. Kenapa, Lin? Quorum sensing. Sebelum quorum sensing apa? Respon pertama ketika dia tahu bahwa ada garam, ada logam. Anda mungkin masih ingat sistem saraf? Iya. Bagaimana mungkin Anda di biologi dasar ketika saya cubit, Anda mungkin kepanasan dan kedinginan, panas, dingin, dan sebagainya itu dianggap sebagai rangsang. Nah, cekaman ini, logam, garam, nutrisi, ABI, dan organisme lain itu juga sama. Dianggap rangsang. Nah, rangsang ini diterima oleh oleh kan ini yang dianggap cekaman. Misalnya Anda, saya beri garam 1 sendok, 4 sendok, 10 sendok. Respon pertama kali ketika saya suapi 4 garam ini 4 sendok gimana? Asinan. Itu mungkin bagi yang normal ya. 4 di awal mungkin karena Anda sungkan dengan saya, Anda telan. 6
mulai agak nangis-nangis. 10 muntah. Kan responnya beda-beda kan? Iya, Pak. Jika logam, sama. Anda yang suka mungkin dengan vitamin E begitu ya, misalnya vitamin B begitu itu kan logam. Ada juga vitamin-vitamin yang lain, ada yang responnya alergi, ada yang responnya tahan-tahan saja kulitnya. Anda makan udang itu banyak logamnya, responnya juga beda-beda. Nah, organisme juga meresponnya sama, beda-beda. Ada yang merespon dengan bertahan, sinyal itu diterima, kemudian sinyal itu diterima, dia mengekspresikan ketahanan dia. Level ekspresi yang paling dasar itu di mana? Aduh. Contoh misalnya begini, Anda punya rambut berbeda-beda kan? Iya, Pak. Kena kadar logam beda-beda, responnya juga beda-beda. Maka merespon paling dasar terhadap cekaman ini dimulai dari mana levelnya? Levelnya, apakah dari kulit Anda, atau dari dalam kulit, atau Anda memang dari bawaan itu sudah resisten dengan ini logam, antibiotik, dan sebagainya? Iya, nggak sih dari luar dulu, Pak. Dari luar dulu, ya, sebagai rangsangan. Terus untuk mengembangkan merespon rangsangannya tadi, yang mengendalikan yang mana? Ini nggak sih terwujudnya? Menurut Anda? Berliana, Messi, Mutia, Mia, Isma, Alvin. Ada Alvin? Intisel. Di intisel apa yang terjadi? Transkripsi. Begitu Anda tahu bahwa inti itu adalah pengendali, misalnya ada tukang sapu nggak masuk, berarti kan bosnya itu tahu kenapa tukang sapunya nggak masuk. Apa respon bosnya? Memerintahkan sesuatu. Ya, sama ketika ada garam ini, ada logam, ada nutrisi, dia tangkap itu sebagai cekaman, dia respon. Dia respon cekamannya dengan beda-beda. Ada yang tadi tahan, ada yang tidak. Logam pun demikian, ada yang berubah warna, ada yang tidak. Ada yang tadi misalnya taruhlah di berapa? Mana pink tadi itu kan kehitaman ya. Sama seperti misalnya Anda bikin pewarna begitu ya. Kalau kadarnya makin banyak, warnanya bagaimana? Makin pekat. Makin pekat. Jadi hitam itu belum tentu bahwa sebetulnya dia tidak tumbuh. Buktinya di jurnal tadi ada singgung bahwa sebetulnya menurut jurnal makin banyak besinya makin tinggi. Makin tinggi. Nah, maka dari pink itu kalau semakin pekat jadinya apa? Makanya nanti Anda bisa itu misalnya Anda pengen kepo, Pak, kalau saya tambahkan besinya 10 ppm seperti itu. Kalau saya kurangi jadi 5 ppm bagaimana warnanya? Kalau saya tambahkan 20 ppm bagaimana warnanya? Terus Anda penasaran apakah benar itu misalnya dia naik, Pak, dengan ditambahkan cekaman. Anda tinggal cek saja dengan spektrofotometer seperti yang dikerjakan Mia itu. Anda cek densitas dari si logam itu. Kira-kira makin banyak, apakah pigmennya makin pekat, dan terus sebagainya. Nutrisi tadi sudah Anda tahu. Jadi kalau gen itu merespon ini untuk memerintahkan inti memerintahkan untuk merespon setiap cekaman ini, akhirnya yang akan digandakan adalah daerah-daerah yang merespon ini. Kode gen yang mungkin dia resisten, kode gen yang tidak resisten, itu yang akan terekspresi. Jadi seperti ada yang alergi terhadap udang, begitu ya, itu yang akan terekspresikan bentol-bentol. Jadi dia merespon cekaman dengan menerima sinyal atau cekaman ini. Kemudian ada transkripsinya. Nah, transkrip itu kan harus diekspresikan. Ekspresinya level apa? Setelah transkrip apa biasanya? Habis transkripsi, setelah itu ditranskripsi, diperbanyak. Translasi. Jadi levelnya di level protein. Protein itu yang akan misalnya ada protein-protein yang bisa menjerap garam. Ada protein-protein yang melapisi sehingga dia kebal terhadap garam. Ada protein yang akan mampu menangkap atau mengabsorb logam.
Ada protein yang akan melapisi kehilangan nutrisi. Ada protein yang membuat dia jadi resisten terhadap antibiotik karena terjadi reaksi antibodi dengan antigen di level protein. Organisme lain pun demikian. Jadi ekspresi-ekspresi ini Anda bisa lihat di sini dari mulai transkripsinya, transduksi sinyalnya bagaimana, modifikasi proteinnya. Sehingga kalau nanti Anda baca mungkin di jurnal itu, kenapa dia jadi resisten terhadap logam berat? Atau mungkin ada penerapan, mungkin di kuliah yang sebelumnya itu kan ada bioremediasi. Kenapa dia bisa menjerap? Karena membran-membrannya itu protein-proteinnya bisa menjerap logam berat. Sebaliknya, kenapa Hg itu tidak membuat dia resisten? Karena dia tidak punya kode gen yang membuat dia resisten terhadap Hg. Oleh karenanya Anda mungkin baca jurnal ada bakteri yang mungkin resisten terhadap Hg. Nah, gennya itu disisipkan terhadap bakteri lain atau organisme lain supaya dia resisten terhadap Hg. Nah, supaya dia mampu untuk mengekspresikan ini, kan tidak cukup satu orang. Misalnya Mia itu tahan terhadap cabai 3 sendok. Isma 3 sendok juga. Tapi Mutia 5 sendok. Tapi ini kalau 3 orang ini digabung, akhirnya cabai 1 mangkok bisa habis. Kalau saya berikan cekaman dalam bentuk cabai 1 mangkok, akhirnya 3 orang ini bersatu, levelnya cukup untuk quorum sensing menghabiskan cabai. Fasenya pun beda-beda. Ada yang mungkin Mia ini yang pertama kali nangkep, akhirnya mungkin ekspresinya agak jatuh karena dia nggak tahan pedas. Tapi begitu dimakan Mutia dan Isma, dia cukup. Akhirnya naik lagi. Itu yang kita anggap bahwa dia merespon di level-level itu. Jadi paling tidak Anda harus mulai menguasai bahwa di level transkripsi, transduksi, modifikasi, quorum sensing itu Anda harus mampu menambahkan itu. Ditambah tadi kalau sudah mengembangkan sekian banyak, itu disebut dengan adaptasi. Oh, dia adaptif terhadap logam, dia adaptif terhadap garam, dia adaptif terhadap antibiotik, dia adaptif terhadap Pachydium fusarium, dia adaptif terhadap Dikea atau Erwinia tadi. Makin Anda memahami ini, Anda semakin mengembangkan bahwa menganalisis konsep yang dasar tadi, ketika ada permasalahan, itu tidak hanya bilang, oh dia resisten. Nah, kalau ditanya, kenapa resisten? Jawabannya bertahan. Oh, dia punya kode gen yang bisa membuat dia resisten, ditranskripsikan. Dia tangkap sinyalnya, dia mengekspresikan di level protein. Ketika dia membentuk koloni, sudah cukup terjadi quorum sensing. Baru dia tumbuh atau mungkin merespon terhadap antibiotik. Jadi dia peka dan bisa berkembang. Dari sini, ada yang masih kurang jelas? Ini sampai sini recordingnya ini sudah diambil semua. Iya, Pak. Tapi kok di tempat saya nggak muncul ya? Tempat Dana muncul. Muncul. Berarti ini cuma saya sampaikan bahwa sekali lagi Anda harus mampu untuk memiliki ini. Jadi the true laboratory is the mind. Jadi meskipun Anda punya data sebagus apapun, Anda kalau nggak mampu untuk berpikir dan membuat logika berpikirnya untuk dianalisis, ya Anda akan tetap kebingungan. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Jadi Anda kalau sudah bisa mendeskripsikan, begitu levelnya ternyata kalau dikasih ini responnya begini. Makanya Anda nanti kalau misalnya mengulas, begitu ya, ada penelitian, Anda bisa mengulas, ternyata dia resisten logam itu nggak cuma dia resisten logam. Menurut ini dia resisten logam, titik, tidak begitu. Kenapa dia resisten logam? Bagaimana dia bisa resisten logam? Apakah semuanya spesies atau mungkin individu dan variannya semua resisten logam? Belum tentu. Ya kan, ada E. coli juga beda-beda, strain-nya beda-beda. Ada yang resisten, ada yang tidak. Sehingga kalau Anda mampu mengembangkan itu, analisis deskripsinya itu jadi panjang. Jadi tidak hanya panjang, tapi Anda kalau ditanya pun juga nggak jawab resisten. Tidak tahu, Pak. Nah, jangan sampai jawab tidak tahu ya. Minimal Anda menalar tadi dari awal bahwa oh kira-kira harusnya dari ada minimal dia punya gennya. Kalau ada gennya dia terekspresi, ditranskrip dulu. Setelah ditranskrip, dia merespon di level protein sinyalnya itu melalui translasi.
Entah proteinnya membuat dia resisten, entah proteinnya membuat dia jadi kebal, dan seterusnya. Baru dia mampu disebut adaptif, kalaupun itu sudah diwariskan melalui tadi pertumbuhan, koloninya sudah banyak, sudah cukup colon sensingnya. Mungkin di level itu. Untuk Mutia, Berliana, Ulin, Mia, Isma, Messi, dan Alvin, ada yang ditanyakan? Kalau tanya saja, emang saya mau menggigit. Apa, Lin? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak salah. Enggak, Pak. Messi? Messi siapa? Messi dua-duanya. Messi Miranda dan Messi Enderlin. Akhirnya Pak cukup. Udah ya. Diana, Pak. Messi Enderlin. Cukup Pak, cukup. Beber sama Muti? Cukup ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Tapi paling enggak, saya minta Anda mengembangkan kemampuan itu. Kemampuan Anda untuk melakukan analisis itu sangat diperlukan. Kalau Anda usul, kompre, yang kalau Anda tidak bisa mempunyai itu, kan Anda nanti mati kutu. Ditanyain akhirnya apa? Hening. Iya, Pak. Baik, itu ya. Saya berdoa buat Anda mungkin supaya pertemuan singkat kita ini bermanfaat buat Anda. Amin. Terima kasih. Saya tunggu untuk recordingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang hasil-hasil itu yang mau diperbaiki ya. Iya, Pak.